Bagaimana pandangan saya mengenai susu sapi? Saya tidak sepakat dengan susu sapi. Udah jelas kan? Ya, jangan minum susu sapi. Apapun produk susu sapi, sebaiknya jangan diminum. Kaseinnya, ada satu jenis, ada dua bahan yang dalam susu sapi itu nggak bagus. Yang pertama kasein, satu lagi itu laktosa. Dua-duanya untuk manusia sulit dicerna. Pernah lihat anak sapi setelah masa susuannya selesai masih minum susu? Nggak pernah kan? Ya saya juga pernah lihat. Karena memang susunya buat susu sapi buat sapi. Susu manusia namanya ASI buat manusia. Pahamnya begitu, ya. Boleh nggak diminum? Boleh sekali-sekali. Jadi Nabi minum susu nggak? Minum, tapi bukan susu sapi seingat saya. Susunya susu kambing. Kalau nggak susu onta. Di awal bilangnya jangan minum susu. Di akhir bilangnya boleh, tapi sesekali aja. Yang benar yang mana nih? Yuk kita bahas lebih lanjut. Saya sebagai aktivis dunia fitness, bukan sebagai orang yang berilmu tinggi. Oke? Nah, memang di dalam susu terdapat dua kandungan yang disebutkan tadi, yaitu kasein dan laktosa. Apa sih kasein dan laktosa itu? Kasein merupakan sejenis dari protein. Protein itu ada banyak jenisnya. Nah, kasein adalah salah satu jenis dari protein tersebut. Sedangkan laktosa merupakan jenis dari karbohidrat yang terdapat dalam produk susu seperti es krim, susu, dan keju. Nah, benarkah bahwa susu itu tidak bisa dicerna oleh tubuh kita? Jawabannya tidak sepenuhnya benar. Memang di dalam susu UHT yang dijual di pasaran mengandung 80% kandungan kasein dan 20% kandungan whey protein. Nah, apa sih dan kenapa sih sebenarnya kasein bisa sulit dicerna oleh tubuh kita? Sebenarnya bukan sulit dicerna, melainkan fungsi kasein protein dalam tubuh itu adalah untuk sebagai time release dalam jangka panjang. Jadi tubuh kita itu tidak terlalu cepat menggunakan energi dari kasein protein tersebut dalam tubuh kita langsung dihabiskan. Jadi dalam jangka waktu yang panjang digunakan sedikit-sedikit. Terus apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk orang yang melakukan intermittent fasting, OCD, dan puasa. Nah, karena dalam jangka waktu sekian jam, misalkan 8 jam, 10 jam, 12 jam, kita melakukan puasa dan kita tidak makan sama sekali. Nah, inilah fungsi dari kasein protein tersebut agar energi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita tidak terlalu cepat dipakai dan dihabiskan. Itu fungsi kasein protein. Jadi bukan sulit dicerna ya, melainkan memang fungsinya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang laktosa. Laktosa adalah jenis dari karbohidrat yang terdapat dalam produk susu. Oke. Nah, lantas apakah benar laktosa itu tidak bisa dicerna oleh tubuh kita? Bukan tidak bisa, melainkan lebih sulit dan lebih lama. Seperti halnya misalnya Anda memakan mie instan, tidak bisa dicerna, melainkan lebih sulit dicerna. Nah, lantas apakah laktosa itu berbahaya untuk tubuh kita? No, tidak berbahaya. Tetapi untuk orang-orang yang memiliki alergi laktosa atau laktos intoleran, sebaiknya jangan diminum karena akan menimbulkan gejala seperti mungkin BAB hancur atau mencret, jerawatan, dan susah BAB, sering kentut-kentut, ya seperti itulah. Nah, apakah itu berbahaya? Tidak. Bagi orang yang alergi laktosa, gizi dalam kandungan susu tersebut tetap bisa diserap oleh tubuh, tetapi hanya akan mengalami gejala-gejala seperti tadi. Cuma itu tidak berbahaya. Tetapi kalau Anda memiliki penyakit-penyakit tertentu, mungkin bisa dikonsultasikan dengan dokter kalian masing-masing. Oke. Nah, seperti yang dijelaskan di awal, kalau perbandingannya adalah sapi yang tidak menyusu lagi, kalau masa penyusuannya sudah lewat, tidak usah sapi, binatang lain, bahkan kita manusia pun, kalau masa penyusuannya sudah lewat, ya nggak nyusu lagi. Tetapi bukan berarti minum susu itu tidak baik ya. Anda bisa minum susu dan mendapatkan gizi
dan kandungan vitamin yang luar biasa di dalam susu tersebut. So, berarti susu itu memiliki banyak manfaat. Jadi jangan pernah stop minum susu kalau Anda suka. Itu sangat baik. Nah, bagi Anda yang alergi laktos, yang setelah minum susu mengalami kentut-kentut, susah BAB, atau mencret, jerawatan, Anda bisa mencoba produk susu yang tidak memiliki kandungan laktosa seperti susu soya atau air kedelai, dan Anda bisa mencari yang namanya whey protein isolate, karena di dalam whey protein isolate dan susu soya mengandung zero laktos atau 0% laktosa. Jadi itu bisa menjadi alternatif. So, jangan pernah takut minum susu, karena minum susu itu sehat. Thank you so much. Goodbye.